Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Desa wisata Kaki Langit di Kabupaten Bantul, Yogyakarta menyuguhkan nuansa wisata yang mempesona. Ketika Anda menyapa ke Desa Kaki Langit, Anda akan disambut dengan tradisi Jawa yang kental, mulai dari pakaian, makanan, hingga suasana alam pedesaan yang asri. Terletak 22 km dari pusat kota Yogyakarta, Anda bisa mengunjungi Desa Kaki Langit dengan mudah. Saya baru tiba di Desa Wisata Kaki Langit. Perjalanan dari pusat kota Yogyakarta ke lokasi memakan waktu sekitar 40 menit. Tadi sepanjang perjalanan saya melihat ruas jalan sudah rapi, sudah tertata dan mudah untuk dilintasi. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika Anda membawa kendaraan pribadi. Nah, memasuki Desa Wisata Kaki Langit tidak dikenakan biaya. Ayo kita jalan-jalan. Anda tidak perlu khawatir ketika berwisata ke Desa Kaki Langit karena protokol kesehatan diberlakukan ketat. Desa Wisata Kaki Langit sudah dirintis sejak tahun 2015. Nama desa wisata ini juga memiliki makna yang berarti. Warga setempat meyakini bahwa kaki diibaratkan sebagai langkah untuk terus maju, sedangkan langit berarti harapan dan cita-cita yang tinggi. Kehadiran desa ini bermaksud menciptakan sumber pendapatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar bisa mencapai kesejahteraan. Alhasil, Desa Kaki Langit ini ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ketika di bulan November itu sudah kita uji coba, ada sekitar 2000-an lebih dari wisatawan itu sudah mulai menginap di homestay. Sisi ekonomi kreatif masyarakat yang berbasis budaya dalam konteks kemasan dalam pariwisata. Tentunya bagi anak-anak muda yang dididik untuk menari kemarin, kan bisa saja itu menjadi sebuah tampilan dan itu profit bagi dirinya. Yang outbound kemarin dilatih outbound, dia menjadi fasilitator yang profesional, artinya penganggur kemudian menjadi mendapatkan peluang dan bagi kue dalam pariwisata dia akan mendapatkan tempat. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tergantung bagaimana kita memanage kemudian merubah mindset kita untuk bisa masuk menjadi insan pelaku wisata yang benar-benar profesional dalam bidangnya masing-masing gitu. Desa Kaki Langit bahkan sempat dikunjungi oleh Menparekraf Sandiaga Uno pada November 2021. Wisata Kaki Langit Mangunan dan tentunya selain daripada daya tarik alam, berbasis alam, tapi sekarang daya tarik budaya ya Pak Ipung ya. Daya tarik budaya tadi kita disuguhkan tari Putyasuti dan daya tarik wisata lainnya untuk lapangan kerja. Dalam kunjungan saya ke Desa Wisata Kaki Langit, saya dimanjakan dengan pemandangan alam yang elok. Keindahan alam desa ini tercermin dari hutan pinus yang rindang, lereng dan tebing perbukitan, hingga sungai kecil yang jernih. Para wisatawan bisa menjelajahi berbagai sudut alam Desa Kaki Langit menggunakan jeep. Keindahan Desa Wisata Kaki Langit tercermin di bukit-bukit, lalu di hutan pinus, dan lereng-lereng yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, Desa Kaki Langit menyediakan akomodasi transportasi berupa jeep. Nah, kapasitas jeep biasanya 4 orang, tapi untuk menjaga protokol kesehatan, maka kapasitasnya pun dibatasi menjadi 2 orang saja. Selain dari itu, para pengunjung tidak perlu khawatir karena semua jeep dibersihkan dan disemprot menggunakan disinfektan secara berkala. Selain dari itu, penumpang juga diminta untuk tidak melepaskan masker selama perjalanan.
Karena saya ingin menikmati suasana alam lebih lama, saya memutuskan untuk menginap di sarana homestay Desa Kaki Langit. Homestay di lokasi ini memiliki konsep rumah tradisional limasan dengan harga mulai dari Rp150.000 per malam. Pagi sudah tiba di Desa Kaki Langit. Cuaca sejuk dan kabut tipis yang menyelimuti desa membuat perut terasa lapar. Waktunya mencari sarapan. Pusat kuliner di desa ini terletak di Pasar Kaki Langit. Semua lapak di pasar menjual makanan tradisional Indonesia khas Yogyakarta seperti gudeg manggar, tiwul tawar, nasi jakung, cemplon, dawet cincau, dawet Jawa. Jika Anda ingin berbelanja makanan, maka Anda harus menukarkan uang tunai dengan koin kayu terlebih dahulu. Menurut warga setempat, sistem pembayaran di Pasar Kaki Langit terinspirasi dari sistem pembayaran di zaman Majapahit. Setelah makan, saya dihibur dengan pertunjukan kesenian tradisional. Siang ini, saya menyaksikan pertunjukan Gejok Lesung yang ditampilkan oleh warga Desa Kaki Langit. Serunya, para warga tak hanya tampil, mereka juga mengajak para wisatawan untuk ikut berpartisipasi dalam pertunjukan. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Sebelum meninggalkan Desa Kaki Langit, saya mencari oleh-oleh souvenir buatan pengrajin lokal. Kerajinan tangan dari bubut kayu berupa mangkok dan asbak banyak dijual di Pasar Kaki Langit yang juga menjual berbagai produk UMKM masyarakat. UMKM merupakan salah satu entitas usaha ekonomi Desa Kaki Langit untuk mengembangkan potensi wisata desa. Ayo bantu ekonomi warga dengan beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan Indonesia. Ingat, wisata terbaik hanya di Indonesia aja. Waktunya pulang, pengalaman saya di Desa Wisata Kaki Langit sangat berarti. Selain dari pemandangan alam yang tak ada duanya, saya juga melihat geliat semangat gotong royong masyarakat untuk membangkitkan ekonomi setempat. Jika Anda ingin jalan-jalan ke sini, periksalah indonesia.travel untuk melengkapi informasi wisata Anda. Jangan lupa menyapa Desa Wisata Kaki Langit yang siap menyambut Anda kapanpun. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with